saya dengar kamu mau menikah sama Fitri. Saya minta kamu menjaga dia dengan baik. Jangan sampai mengecewakannya, apalagi menyakiti dia. Saya janji ke Bapak, saya nggak akan kecewain Bapak lagi. Kamu bisa berterima kasih dengan cara menjaga dia dengan baik. Kalau begitu urusan saya dan pengacara saya udah selesai. Saya pamit dulu. Ayo Pak. Kevin. Ya, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Mas, mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau main game lagi ya? Awas ya kamu ya. Aku mau kerja, hari pertama masuk pabrik, day one. Aduh ampun deh Mas. Saya ini lagi mikirin gimana caranya kamu dapetin sebagian saham dari tuh pabrik. Kamu gak keberatan jadi kacung kampretnya tuh orang. Pantes ya Mas, hidup kita gak maju-maju, kamu ngital nih kayak begini. Di mana-mana masuk pabrik dulu, olah dulu dalamnya, bikin strategi. Ini ngayal, ngayalan babu. Mas, kamu itu udah nyelamatin Devano Mas. Ya, kalau enggak dia udah dikubur hidup-hidup. Tapi apa? Hah? Dia nyingkirin kamu kan? Nah sekarang Mas, saatnya kamu nyingkirin dia dari pabrik. Iya, tapi gimana caranya? Masuk aja belum, nyingkirin orang. Pokoknya Mas, ini saatnya kamu serangan balik. Kamu harus ambil semua apa yang Devano punya. Serangan balik apaan sih? Main bola? Aku nggak ngerti maksud kamu. Ngomong tuh yang jelas, itu yang detail. Sini. Man. Nggak percuma punya istri bawa yang udah pinter, cantik. Gombal, udah gak mempan saya sama kamu. Ya, aku ke rumah sakit sekarang. Rewel. Nah, berisik. Kasih tahu Mas aja songong, heran kalau nggak ada gue juga gak bisa maju hidup lo. Pak. Ma, alhamdulillah Mama sudah sadar. Pak, Mama selalu nyusahin Papa ya? Enggak, Ma. Mama nggak pernah nyusahin Papa. Pak, biaya rumah sakit ini kan mahal. Apalagi operasinya. Siapa yang bayar, Pak? Rido? Ibu nggak usah khawatir ya. Urusan biaya biar aku yang urus. Alhamdulillah. Ma, Rido benar. Kita bersyukur punya anak seperti Rido. Dia sudah mengurus semuanya ini. Rido kan sekarang sudah bersama kita. Jadi Mama tenang aja. Semua sudah diselesaikan sama Rido. Ya. Iya. Aku nggak pengen bapak sama ibu khawatir. Selama ini bapak sama ibu udah cukup menderita. Sekarang aku mau nyenangin bapak sama ibu. Ma, kami beruntung punya anak seperti Rido yang selalu memperdulikan kita. Pak, ini Vita bawain baju salin buat Bapak. Lebih baik Bapak mandi dulu biar segar. Ibu, biar aku sama Rido yang jaga. Terima kasih, Fit. Kebetulan badan Bapak juga udah lengket. Yuk, Bapak mandi dulu ya. Apa kabar, Bu? Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Sekarang saya suntikan obat dulu ya. Ya, baik. Fit, kamu jagain ibu ya. Aku pergi sebentar. Bu, aku pergi dulu ya.
Ngapain Mas Alvan di sini? Mas, ngapain di sini? Gue cuman pengen ngucapin terima kasih sama lo. Karena lo udah ngurus ibu gua. Ya, walaupun lo bukan anak kandung, tapi oke lah. Berapa banyak lo dapet duit dari Vano? Walaupun seenggaknya Devano yang ibu lo. Tapi lo pasti dapat uang banyak. Yakin gua. Maksud Mas apa? Mas mau ngatur saya, iya. Asal Mas tahu ya, Mas. Bu Yani itu meninggal karena kanker, Mas. Iya benar. Karena kanker. Tapi harusnya bisa hidup lebih lama. Kalau bukan gara-gara Vano. Maksud Mas apa? Apa yang Mas mau lakuin? Tenang, slow. Apa yang lo tahu? Devano yang bikin ibu kandung lo tambah menderita, tambah sakit parah. Devano. Vano bikin Yani meninggal. Anak itu memang pembawa sial. Selalu saja bikin masalah. Anak itu harus mendapat balas atas segala perbuatannya. Kalian semua tuh tahu nggak? Kan gue bilang sama Devano yang ngelakuin ini semua. Bukan gua nggak dari gua. Mas sama kayak Mas Vano. Mission complete. Bang. Ayo cepet kerjanya. Males banget sih. Hei, Vano! Tunggu! Apaan sih, Pak? Kamu yang apa-apaan? Ngaku kamu. Kamu yang Yani kan? Papa tahu dari mana soal kematian Ibu Yani? Ayo ngaku. Pak, coba Papa pikir, Pak. Saat kejadian, aku tuh ada di rumah, Pak. Terus siapa yang bunuh kalau begitu? Ya mana aku tahu, Pak. Ya mungkin aja Arif. Pak, Arif itu seorang penipu, Pak. Dia udah nipu Papa, dia ngaku-ngaku jadi anaknya Papa. Bisa kemungkinan juga dong. Kalau Arif itu yang Yani. Apa? Arif yang Bu Yani. Dia yang ibuku. Tunggu sebentar ya, Pak. Kita masih nunggu saksinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih ya dok udah datang. Sekarang saksi dan kedua mempelai sudah datang. Silakan duduk. Ya, Mbak. Fit, kamu yakin mau ngelakuin ini? Setidaknya setelah aku melakukan ini, aku harap kita kembali sama Rido. Iya mas, aku siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ijab kabulnya. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Arif bin Jainal dengan saudari Fitri binti Daus dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri binti Daus dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang itu benar-benar gak bisa dibiarin. Pertama dia udah nipu. Kedua, ngaku-ngaku anakku.
Ketiga dia gandeng lagi. Dasar penipu, jahat. Sekarang aku udah keluarin dia dari penjara. Gak taunya mau menikah sama Fitri lagi. Ini gak boleh aku biarin. Harus aku cegah ini. Aku harus segera telepon Fitri. Bentar mas. Yang nelfon siapa? Halo, Fitri? Halo pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh iya pak, aku udah menikah sama Mas Arif. Terima kasih banyak ya pak, karena bapak udah bantuin aku. Dan aku gak bakal pernah ngelupain kebaikan bapak. Dia udah nikah. Sial. Kita pulang. Do, Mas Rido, lu di sini? Ada apaan, Do? Kamu tuh pembunuh, Rif. Mas! Ya Allah! Mas, kamu tuh apa-apaan sih mukulin dia? Itu Pak Rif. Kamu udah ibu aku. Kamu udah ibu Yani. Banyak dosa yang udah gue lakuin, Do. Tapi gue bukan... Gue nggak nyokap lo. Ternyata Rido. Bu Yani. Boleh aku minta teleponnya? Kasih teleponnya ke aku. Gue gak ngapa-ngapain Bu Yani. Lo harus percaya gue gak Bu Yani, Do. Lu! Kenapa lu biarin ibu? Kenapa lu gak usaha nyelamatin dia? Kenapa? Kenapa, Ram? Ibu keluar! Gue waktu itu belum sadar. Gue waktu itu masih buta, Dok. Tapi kalaupun emang gue udah sadar, gue udah tahu siapa gue yang sebenarnya kayak sekarang. Gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue tetap nggak bisa nolongin nyokap lo. Apa maksud lo? Hah? Apa maksud lo? Apa nih, Tovan? Ini obat penyelamat hidupnya Ibu Yani. Van, kenapa lo buang? Lo kelewatan kok gini caranya. Udah gua buang semua obat-obatnya. Jadi kalau sampai Bu Yani ntar kenapa-napa, dia nggak akan bisa nemuin. Lo bener-bener mau ngelakuin ini. Lo kenapa sih? Suka-suka gua lah. Justru gua ngebantuin Bu Yani. Lo kebayang nggak Bu Yani? Menderita kanker. Setiap hari harus minum obat dengan penyakitnya dia. Justru kan gua buang ini, gua bikin dia lebih tenang. Ya nggak?
nggak akan bisa nolong nyokap lo. Gue nggak bisa ngelakuin apa-apa waktu itu. Vano udah ngebuang semua obat nyokap lo. Maafin gue. Gue waktu itu ketakutan. Gue bingung gue harus apa. Lu biarin ibu gua meninggal. Lu gak usaha apapun buat ibu gua. Bunuh. Lu sama aja. Aku nggak nyangka, Mas. Kamu itu seorang... Gue akan terima hukuman apapun dari lo. Lo balas kematian ibu lo dong. Ini hukuman buat orang yang jadi. Kamu hidup di antara orang-orang yang benci sama kamu, Rif. Kamu pantas. Mas! Hei, Arif. Asal kamu tahu. Fitri itu anak baik. Dia yang minta saya untuk keluarin kamu dari penjara. Karena dia mau nikah sama kamu katanya. Kita nikah sama Arif. Dok, ayo kita pulang sekarang, Dok. Kenapa lu biarin ibu? Lu gak usaha nyelamatin dia, kenapa? Kenapa, Ref? Fitri itu anak baik. Dia yang minta saya untuk keluarin kamu dari penjara. Karena sama kamu katanya. Fitri. Ridho? 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 Mau kemana? Ya ampun. Ridho kemana, Pak? Ma, tenang aja, Ma. Ridho lagi pergi sebentar, Ma. Dia ada pekerjaan. Nanti juga kesini lagi. Pak,
Rido kemana? Mama khawatir sama Rido. Tapi Rido gak diambil Pak Chandra kan? Enggak diambil Pak Chandra. Rido mesti akan sama-sama kita lagi. Ya, Mama takut, Pak. istirahatlah, Ma. Mama kan habis dioperasi. Mama harus banyak istirahat, ya. Ya, istirahat. Saya nggak nyangka, Pak. Arif udah nikah sama Fitri. Iya. Semua ini awalnya gara-gara Devano memang. Kita harus kasih dia pelajaran, Dok. Iya, Pak. Pak. Siap, Pak. Tolong cari beberapa satpam lagi di sini. Saya mau penjagaan di rumah saya itu super ketat. Dan nggak boleh masuk tanpa izin saya. Siap, Pak. Saya akan cari satpam baru. Terus, jaga di luar. Siap, Pak. Anak pungut tuh hampir aja gue hidup-hidup. Terus sekarang dia berkomplot lagi sama Arif. Belum lagi kakak gue sama istrinya selalu ngomong gue. Sekarang nggak ada satupun dari mereka yang boleh masuk rumah ini. Nggak ada yang boleh. Vano pakai nggak ada lagi. Mana sih tuh orang? Balik aja lah. Aduh. Pak Chandra tuh Mbak Rido. Mohon maaf saya sebelumnya tidak tahu kalau Bapak mau kesini. Nggak apa-apa. Saya cuma mau cari Devano kesini. Kalau nggak salah Pak Devano sedang keluar, Pak. Keluar kemana ya, Pak? Mungkin ke rumah barunya, Pak. Devano punya rumah baru. Iya. Kalau nggak salah itu rumahnya itu di Jalan Aceh nomor 22. Untuk alamatnya saya sudah catat. Nanti Bapak saya kasih untuk alamatnya. Lebih jelasnya. Iya, Pak. Kita kesana aja. Ya udah kita kesana sekarang dulu ya. Ya, makasih ya. Ya, Pak. Sama. Si Vano beli rumah baru. Akhir rumah gua aman juga. Nggak akan ada yang bisa masuk kecuali gua sama Satpam. Semua sudut udah gua pasang CCTV. Ini mantep nih rumah si Vano. Ada satpamnya lagi. Gua tahu nih, pasti Vano ketakutan. Sebentar lagi Pak Chandra sama si Rido datang. Kalau ada satpam, pasti nggak bisa masuk. Gue harus alihin nih perhatian satpam. Gua kakaknya Devano. Ya, emangnya kenapa? Tadi di belakang, gua ngeliat ada orang yang masuk. Gua tahu itu maling. Maling? Masa ada maling? Ini kan siang hari, Mas. Justru siang-siang malingnya galak, kalau malam-malam aki-aki malingnya. Periksa lagi. Terlalu dipecat lu. Ya benar, Pak. Kita lihat yuk. Ya udah. Iya, Pak. Mari, Pak. Apa bener ini rumahnya Vano, Dok? Kalau menurut alamat ini benar, Pak, di sini. Ya udah kalau gitu kita masuk ya. Vano. Saya baru tahu ternyata yang dulu nyanyi itu bukan Vano, tapi kamu. Terus kenapa, Pak? Hah? Masalahnya di mana, Pak? Yani juga udah mati kan? Ayo lagi!
Ayo, pukul gua lagi. Sini pukul gua. Gua laporin, ha? Gua laporin ke polisi lo atas tuduhan penganiayaan. Lagian kalau lo siksa gua, dia ini bakal hidup. Ayo sini, pukul gua. Pukul. Oh itu. Pak, harusnya saya balas, Pak. Gak perlu ngadepin orang kayak dia. Orang licik seperti dia. Percuma, nggak ada gunanya. Dia juga nggak pernah sadar. Biarin aja dia ngerasa menang hari ini. Tapi kita lihat aja nanti. Udah, gitu doang. Saya main banget. Pukul gua. Ayo sini. Ini satpam gua kemana lagi? Bisa-bisanya papa sama Rido masuk rumah. Aduh. Sial. Pecahin juga satpam satu-satu. Bener banget sih jaga rumah. Aduh. Hola, brother. Olah. Lu ngapain di sini? Suka nggak suka lu pasti butuh itu gua. Lo tahu, Rido sama Arif sekarang bersatu. Dia kerja sama. Dan kita harus kerja sama. Lo tenang aja lo. Di mana-mana orang baik itu kayak kita pasti menang. Tenang aja. Rido kemana sih? Kenapa belum balik ke rumah sakit ya? Fit, Rido mana? Dari tadi ibu nyariin Rido. Ibu khawatir kalau Rido ikut Pak Chandra. Vita juga nggak tahu, Pak. Ini Vita juga lagi nungguin Rido. Kemana ya? Pergi nggak bilang-bilang. Bapak jadi khawatir. Bapak tenang ya, Bapak nggak usah khawatir. Nanti biar Vita coba telepon Rido. Ya. Bapak kembali ke ibu dulu ya. Iya, Pak. Siapa tahu dia kalau butuh sesuatu. Ya. Iya, Pak. Coba aku telepon Rido. Pak, kenapa tadi Bapak cegah saya, Pak? Kalau saya mau ngasih pelajaran ke Mas Vano. Dok, Vano itu orangnya licik, kayak ular. Kita harus pakai taktik kalau mau ngalahin dia. Nggak bisa gunain kekerasan. Apa tahu, kita bisa gunakan keserakahan dia untuk menghancurkan diri dia sendiri, Dok. Kita. Pinggir dulu, Dok. Kalau mau angkat telepon, bahaya. Iya, Pak. Halo, Fit. Halo, Dok. Kamu di mana? Ibu khawatir banget sama kamu. Dia nyariin kamu dari tadi. Kamu cepat pulang ya. Iya, Fit. Aku rumah sakit sekarang ya. Ya udah, kamu cepat kesini ya. Hati-hati. Pak, Ibu butuh saya, Pak, di rumah sakit. Ya udah, kamu sekarang susul dia ke rumah sakit aja. Jangan biarin Bu Aminah nunggu lama. Urusan Devano, biar Papa aja yang urus. Ya, Nak? Nak, Pak Chandra manggil aku, Nak. Jadi dia sudah nggak aku tuh anaknya. Dok, Papa bersyukur banget punya anak seperti kamu. Papa nggak akan nemuin lagi anak seperti kamu. Kamu yang terbaik untuk Papa. Nanti, Pak. Kenapa Rido belum datang juga? Sebenarnya dia ada di mana ya? Apa mungkin dia lagi sama Pak Chandra?
Ma, Mama mau makan atau minum apa? Nanti Papa beliin ya. Enggak, Pak. Mama nggak mau makan sebelum Ridho datang. Mama jangan stres ya. Kalau Mama stres, nanti kondisi Mama memburuk. Vita. Vita. Bu, Ibu nggak usah khawatir ya. Ridho bilang Ridho sebentar lagi bakal balik ke sini kok. Kayaknya Bapak nggak dibutuhkan lagi sama Ibu. Ibu sudah tidak peduli sama Bapak. Papa kok cemburu sama anaknya? Malu tuh sama Vita. Papa tetap nomor 1 di hati Mama. Yang kedua, anak kita, Ridho. Ya, Ma. Tapi bener ya, Papa nggak di nomor 2 kan? Iya dong. Pak, saya... Ibu orang yang baik, tapi kenapa harus ngalamin semua ini? Kenapa anak-anak ibu itu begitu jahat, kejam sama ibu? Ya Allah, aku ingin sekali ngebahagiain ibu. Ridho, kenapa dia kelihatannya sedih banget ya sama keadaan ibu? Aku tahu, Dok. Kamu sangat menyayangi ibu seperti kamu menyayangi ibu kandung kamu sendiri. Dok, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? Ada masalah lagi? Banyak hal yang terjadi hari ini, dan semuanya aku nggak sangka. Apa, Dok? Cerita sama aku. Kakak kamu, dia nikah sama Arif. Kak Fitri nikah sama Arif? Ya Allah, Dok. Kak Fitri nggak bilang apa-apa loh sama aku. Kenapa dia harus nikah diam-diam secara mendadak kayak gini sih? Aku juga nggak tahu, Fit. Dan satu lagi, ternyata Arif sama Mas Vano, dia yang Bu Yani. Bu Yani tuh ibuku, Fit. Allah. Ya Allah, kenapa aku kayak gini? Padahal niat aku tuh baik, aku tuh pengen nyatuin Ridho sama Vita. Kenapa jadi kayak gini? Kenapa sih aku gegabah? Kenapa? Kenapa aku nggak harus mikirin dulu apa yang mau aku lakuin, resikonya kenapa? Sekarang aku udah gak bisa apa-apa, sekarang aku udah kejebak. Aku udah kejebak sama pernikahan ini. Fit, aku mohon, Fit. Fitri, buka pintunya. Kamu keluar, kita omongin semuanya baik-baik. Aku nggak mau ketemu sama Arif. Aku nggak mau berhubungan sama... Aku minta maaf, aku nggak cerita soal Bu Yani. Aku tahu, Fit. Aku salah. Aku percaya di hati kecil kamu percaya sama aku anggap Bu Yani. Tapi itu hal yang sangat penting. Apalagi buat Ridho. Itu ibu kandung Ridho. Ibu dari laki-laki yang aku cintai. Fitri, kamu denger aku kan? Aku banyak ngelakuin kesalahan dan dosa dulu, Vita. Yang aku bisa lakuin sekarang adalah mencoba untuk memperbaiki semuanya. Kamu kasih aku kesempatan itu, Fit. Jadi, aku mohon, Fit. Jangan kamu ambil kesempatan itu lagi.
Aku menyesali semuanya. Aku berharap untuk gak ketemu sama Devano. Jadi kamu mau kemana? Aku mau pergi. Lepasin, tolong jangan halangin aku pergi. Dengerin aku. Aku gak punya hak untuk ngelarang kamu. Kasih tahu aku, kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi kemana bukan urusan kamu. Fit. Kalau kamu pengen ngomong sama Fitri jangan sekarang. Nggak bisa, Dok. Masalah ini harus diselesaikan sekarang juga. Kak Fitri itu terlalu naif, terlalu lugu, Dok. Aku nggak mungkin biarin kakak aku jatuh ke tangan orang jahat. Fit, aku mau jangan sekarang, Fit. Dok, aku mohon kamu jangan cegah aku. Aku harus ketemu Kak Fitri sekarang. Fit, tunggu, Fit, tunggu dulu, Vita! Kenapa ini harus terjadi sekarang? Kenapa aku baru tahu kejahatan Arif setelah aku menikah sama dia? Kalau aja aku bisa bersabar dan gak akan ngegabah untuk ngelakuin ini semua, pasti ini gak akan begini jadinya. Kenapa aku bisa ceroboh sih buat nekat nikah sama Arif? Kebenaran dingin-dingin gini ada cewek mantap, ayo ikut sini. Ya Allah, kayak 3 orang itu punya niat gak bener sama Fitri. Udah ikutin yuk. Fitri emang larang gue buat ikutin dia, tapi gue gak mungkin ngebiarin Fitri diapa-apain sama mereka. Kenapa sih aku bodoh kayak gini? Kenapa aku gegabah banget? Mau ngelakuin apapun gak dipikir lagi. Sekarang hidup aku berantakan. Halo cantik, sendirian aja nih. Kita temenin ya. Mau apa kalian pergi dari sini? Lagi sedih. Kita temenin ya, Neng ya. Pergi dari sini! Ya ampun, gimana ini? Di sini sepi banget. Gak akan ada yang bisa nolongin aku. Jangan tunggu. Tolong! Apa kalian? Tolong! Nggak bakal ada yang dengar. Iya nggak? Iya. Nah, ini abang aja. Lepasin aku! Mati udah. Ya Allah, itu siapa yang dikeroyok sama mereka? Mas Arif! Aduh ya Allah, harus gimana ini? Kalau aku maju, yang ada mereka bakal ngeroyok aku. Tapi kalau aku nggak maju, nggak mungkin ngebiarin Mas Arif dikeroyok kayak begitu.
Tolong, ada pengeroyokan! Tolong, ada pengeroyokan! Apa mbak? Mas, tolong itu sapi aku dikeroyok sama orang, Mas. Sama preman-preman. Sialan tuh preman. Bisa cuma meresahkan warga. Ayo, 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 ayo. Udah kalah masih mau bangun aja ngelawan. Udah, aja. Ayo. Jangan kau. Mas Arif! Mas Arif! Mas Arif! Ya Allah. Lagian kamu kenapa sih, Mas? Nekat banget ngikutin aku. Fit, aku nggak akan ngebiarin orang nyakitin kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Tunggu di sini dulu ya. P3K-nya di mana, Mas? Di depan laci kedua. Bentar ya. Oke. Ketemu nggak? Sini aku kontras. Aku udah bilang sama kamu, jangan ikutin aku. Kenapa sih tetap ngikutin? Terus kamu kenapa berantem sama mereka? Mereka bertiga, kamu sendirian. Ya jelas kalah dong. Fit, aku hari ini udah ngambil keputusan yang besar. Aku memutuskan untuk menjadi suami kamu. Melindungi seorang istri adalah kewajiban suami, Fit. Jadi kewajiban aku untuk melindungi kamu, istriku. Vita, sabar dong. Kamu nggak bisa sabar apa? Pasti dong nggak bisa. Kak Fitri! Vita, sabar. Kak, keluar Kak! Mas. Vita, Rido. Vita, Rido. Kak Fitri sekarang juga ikut aku pulang. Aku nggak akan biarin kakak tinggal sama... Ayo Kak! Kamu kenapa sih? Kak, ayo Kak! Aku mohon kakak pulang sama aku, ayo Kak! Vita, maaf aku nggak bisa ikut kamu. Vita, Rido, kita ngomongin di dalam ya. Aku nggak ngomong sama kamu ya. Kamu tuh laki-laki jahat. Kamu udah bikin kita semua percaya sama kamu, tapi apa? Kamu hianatin kita semua. Iya, aku tahu. Kamu tuh nggak pantas dapatin istri yang baik kayak Kak Fitri. Kak Fitri tuh perempuan baik. Harusnya dia dapetin laki-laki yang baik, bukan kamu. Aku sama Kak Fitri udah janji saling jaga ke almarhumah ibu kita. Jadi aku nggak akan biarin kamu sedikit pun nyakitin Kak Fitri. Ayo kita pulang, Kak. Aku mohon sama kakak, aku nggak mau kakak disakitin sama ini. Vita, aku minta maaf, aku nggak bisa ikut kamu. Dan aku ini udah bukan tanggung jawab kamu lagi. Karena aku di sini udah jadi istrinya Arif dan tempat aku itu di sini. Dan sebaiknya kamu kejar kebahagiaan kamu. Ya Kak. Aku nggak akan bisa biarin kakak tinggal sama ini, Kak. Nah, nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Kak, ayo kita pulang, Kak. Vita, atau bukan? Arif tetap suami aku. Dan mendingan sekarang kalian pulang. Rido, aku minta tolong sama kamu, tolong anterin Vita pulang ya. Tapi Kak, ayo aku mohon. Vita, udah kita pulang ya. Duh, tapi Kak Fitri Udah, harus... Vita, kita pulang.
Fitri udah punya suami. Udah. Ayo, Fit. Sekarang kalian bisa bersatu kembali. Kalian bisa menikah dan mulai hidup baru dengan bahagia. Sampai kapan kamu mau nyiksa diri kamu sendiri kayak gini, Fit? Sampai waktu yang diperlukan, Mas. Kalau kamu punya kesalahan di masa yang lalu, aku akan bantu untuk melewatinya. Mas, aku nggak mau lihat kamu terluka lagi. Karena itu akan sangat menyakitkan buat aku. Ini semua gara-gara Vano. Aku tuh gak suka, Dok. Kak Fitri udah nikah gak bilang-bilang sama aku, digitu diri kayak sama Arif lagi. Apa sih maksudnya? Perut kamu bunyi ya? Kamu lapar? Makanya jangan marah-marah terus, sabar dong. Makan yuk, ritual sate. Makan. Mas, sate 2 porsi ya? Kan perutnya bunyi. Belum makan dari pagi ya? Ini Pak, katanya ini Pak. Iya. Rasanya di sini sama kamu tuh Kak Fitri, Dok. Udah dong, Fit. Kamu gak bisa terus maksain Fitri sama aku. Aku malah khawatir ya. Kalau misalnya kamu maksain dia terus buat sama aku, nanti kamu yang bakal nyesel. Tenang aja. Pelan-pelan, jangan kotor mulutmu. Jam segini, Papa tuh lagi ngerjain apa sih? Saya ingin kali ini Devano benar-benar angkat kaki dari kehidupan keluarga saya. Saya nggak mau lihat muka dia lagi.
pabrik yang dia miliki saat ini, itu bukti ketamakan dia. Dan itu juga yang menyebabkan Yani meninggal dunia. Pokoknya Devano harus membayar semua yang sudah dia lakukan terhadap Yani dan juga Rido. Baik, Pak. Yani, waktu kamu masih hidup, kamu sudah menghantui aku. Dan sekarang kamu udah mati. Kamu memakai Rido untuk menghantui aku. Kalian ini memang nyusahin. Aku harus melakukan sesuatu. Pokoknya ini nggak bisa dibiarin. Kalian ngerti nggak tugas kalian apa? Jaga gerbang! Bukan jaga gerbang nggak keluyuran. Masih mau kerja di sini? Masih Pak. Makanya kerja yang benar. Siap. Sekali lagi kejadian kayak tadi, saya pecat kalian semua. Jangan, Bos. Udah jaga sana. Siap, Pak. Semua ini gara-gara anak pungut itu. Sekarang gua kepaksa harus nampung kakak gua sama istri yang serakah itu. Sial. Rin! Sini. Apa? Kamu kemasin barang-barang kamu. Angkut semuanya. Bawa koper. Ya ilah gaya amat kayak mau liburan, Mas. Kita mau pindahan di rumahnya Vano. Rumahnya besar. AC di mana-mana. 4 PK semua. Nggak kayak di sini oksigen berebutan. Yang bener, Mas, kamu. Iya, makanya cepet kemasin barang. Ajak Fani. Cepet. Iya, Pandi. Sini. Kalau aku tinggal di rumah Om Vano, pasti aku nggak boleh ketemu kakek dan nenek. Om Vano kan jahat banget sama kakek nenek. Ayo, pokoknya beresin barang-barang kamu, kita pindah dari sini. Yes. Goodbye, bengkel. See you next life. Fandi nggak mau ikut. Fandi mau di sini aja. Fandi, nurut dong. Fandi nggak mau. Urusin tuh. Nih, lihat. Ini nih, turunan kamu nih, hasilnya kamu nih. Jawaban mulu. Lah, aku cuma nanam, kamu pabriknya. Urusin. Pohon kali. Urusin. Fandi, buka pintunya, sayang. Fandi nggak mau buka pintunya. Fandi, buka. Mama bilang buka. Fandi nggak mau ikut. Dan juga Fandi nggak mau tinggal di rumah Om Vano. Oke, kalau kamu nggak mau keluar, Mama yang masuk ke dalam ya. Kamu kenapa sih susah banget terus sama Mama? Hah? Orang ngomong baik-baik kamu lawan. Lihat aja nih, Mama marah ya sama kamu ya. Fandi! Mau kemana? Fandi nggak mau ikut, Pak. Karena tuh Om Devano nggak suka Fandi main sama kakek nenek. Gak bisa kamu ikut. Enak aja. Nggak, Fandi nggak mau. Gak bisa. Ayo. Fandi. Fandi! Sini, Fandi! Kejar, buruan kejar! Fandi gimana sih? Naik. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Fandi nggak mau tinggal di rumah Om Vano. Fandi mau tinggal di nenek. Diam kamu. Berhenti. Kalau kamu nggak mau berhenti, Papa masukin kamu ke pesantren. Mau kamu masuk pesantren? Nggak mau. Kamu nanti di pesantren, kamu nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa ketemu Papa, nggak bisa ketemu Mama, apalagi kakek nenek. Mau kamu ngaji kayak Papa? Papa jahat. Udah diam. Sini. Berat nih, Mas. Aduh. Fandi, sayang udah dong, Nak. Fandi nurut ya sekarang. Please. Nurut, Fandi. Udah ya? Ya? Nanti Papa beli pemain cicak. Ya? Mau, Lego. Ya, Lego di pasar malam mana? Ayo. Ini berat bawa dong. Ayo. Aduh, aku haus nih. Tapi Papa sepertinya pulas tidurnya. Mama. Ya Allah. Pecah, Ma. Mama. Kalau mau minum, panggil aja Papa. Ya?
Mama nggak mau ganggu Papa lagi tidur. Maksud Mama? Papa kan lagi tidur nyenyak tadi. Ma, kalau Mama panggil Papa, sekali aja pasti Papa akan bangun. Papa ambil minum dulu ya. Ya. Sekarang Mama minum dulu ya. Bismillah. Ya. Papa tidur sini aja ya, buat nemenin Mama. Pa, seandainya Alvan sama Devano berubah, sadar, mungkin keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia, Pak. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Daripada Mama berangan-angan yang tidak-tidak, lebih baik kita mensyukuri Ridho aja berada di keluarga kita. Ya? Iya, Pak. Ridho anak yang terbaik untuk kita. Dan dia sempurna. Sempurna untuk kehidupan kita, Pak. Iya, Ma. Ridho memang anak baik. Ridho anak yang berbakti. Dia selalu akan bersama kita, Ma. Dia anak kita. Anak kita yang sebenarnya. Ya, Pak. Istirahat ya, Ma ya. Mama pupuk. Ibu sama bapak begitu memandangku tinggi. Tapi mereka nggak tahu apa aja yang udah aku lakuin. Aku nggak suci apa yang mereka pikirin. Gimana ya kalau misalnya bapak sama ibu tahu apa yang aku lakuin sama Mas Alvan dan Mas Vano? Pasti mereka benci banget sama aku. Mereka nggak bakal sayang lagi sama aku. Sekarang yang paling penting, aku di sini buat lindungin bapak sama ibu. Keren, luar biasa, Vano. Mas, ini benar-benar Mas baru banget dari bengkel. Bengkel? Iya. Kayak kenal. Ah, panas. Masuk. Baru keluar bengkel lupa dia. Wah, jadi Alvan sama Mbak Rina tinggal di sini sekarang. 3 iblis itu sudah bersatu. Ini baru rumah. Mantul, mantap betul. Keren banget rumahnya Devano. Mana orang ini? Nah, kakak gua. Tos dulu sama Vano. Salim. Udah gua siapin kamar buat lo di lantai 2. Pokoknya 1 lantai itu buat lo semua. Yang bener Vano, yang bener. Mantap nih. Kalau perlu lantai 3-nya nggak apa-apa. Senang banget deh saya. Yaudah, saya lihat dulu ya. Boleh, langsung lihat aja, Kak. Nih, Fandi, bawa. Bawa dong Mas sendiri. Ini. Jangan lupa itu sendalnya buka, jangan bikin malu. Udah nggak apa-apa, nggak kayak di masjid kok. Pakai aja sendalnya. Pokoknya lo tenang aja. Selama Alvancino di sini, nggak akan ada yang berani masuk. 1 setan pun gua jamin. Oke? Iya. Yaudah, lihat-lihat aja dulu. Oke. Daerah panas ya? Oh, ada dong. Gua ada mana ini. Sebenarnya sih gue kasih 1 lantai buat kalian semua itu biar lu tuh gak ganggu gue. Apalagi istri sama anak lu. Berisik ntar. Fit, Mas, mau kemana? aku mau ke rumah sakit mau jengukin ibu. Sekalian bawain makan buat Pak Ruslan. Aku ikut ya. Tapi Udah. Mas. Aku anterin kamu.
sekolah. Loh, saya kan siapa Bu? Jagain keamanan, bukan nganterin anak sekolah Bu. Kalau kamu mau kerja di sini, kamu lakuin semua yang saya suruh. Gak usah laporin ke Devano, ha? Biar kamu dipecat. Hati-hati sama saya. Gini-gini saya juga berkuasa. Hah? Cepet anterin. Iya Bu, baik Bu. Rasain. Ayo Fandi. Bapak anterin sekolah yuk. Ngapain ketawa-ketawa? Kayak cakep aja ketawanya. Ayo minggir. Siap Bos. Rido, gimana keadaan ibu? Alhamdulillah kalau gitu. Maaf ya Do, aku belum sempat ke sana. Diva, telepon sama siapa? Barusan aku teleponan sama Dokter Andre. Iya Mak, ini ngomongin soal jadwal pemeriksaan Nur. Pokoknya yang penting jangan telat ya. Iya Mak. Pagi. Dokter, kok udah sampai? Aku belum siap-siap. Oh, saya lagi mau surprise. Iya Dok, kalau gitu aku ambil Nur dulu ya. Mau kemana Dok? Kami lagi pengen cek kondisi perkembangan dokter. Iya. Iya udah yuk kita berangkat sekarang. Ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Hati-hati ya. Aku jalan dulu ya Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diva. Kamu ternyata sekarang pintar bohong sama Mama tahu kok, kamu sebetulnya mau besuk Ibu Aminah. Dan sekarang, kamu sudah melibatkan dokter. Pak, sebaiknya Bu Aminah dibawa keluar aja, biar bisa menghirup udara segar. Lagi pula, sinar matahari pagi bagus buat tubuh Bu Aminah. Baik, makasih ya. Makasih, Suster. Yuk kita jalan-jalan. Ya. Tolong dibantu, Sus. Oke. Ya. Iya, nanti berkasnya kasih aja ke... Sebentar. Nanti saya hubungin lagi ya. Apa break gua? Karyawan pada kemana semua nih? Ini kan bukan hari libur. Gila, nggak ada yang kerja satu pun di sini. Halo Pak. Gimana caranya kamu bisa menghasilkan uang? Kalau pabrik kamu aja nggak produksi. Kan semua karyawan kamu udah nggak ada yang kerja di sana. Semua saya tarik ke pabrik pusat. Pak, maksudnya apa nih Pak? Semua karyawan di pabrik ini dipindahin ke kantor pusat? Iya. Asal kamu tahu, ini adalah awal dari penderitaan kamu, Vano. Saya bisa tarik semua yang sudah saya kasih sama kamu. Asal kamu tahu itu. Halo, Pak! Awas aja, Pak. Mas, kamu nggak pulang aja. Soalnya aku takut kalau ibu ngeliat kamu nanti dia nggak suka lagi. Fit, Ngomong sebentar. Kakak ngapain sih bawa dia kesini? Kakak kan tahu ibu nggak suka sama dia. Terus gimana caranya kakak bilang ke ibu kalau kakak udah nikah sama Arif? Fitri sama Arif sudah menikah. Halo Pak,
gimana Pak Chandra? Udah ada kabar? Iya Ridho, rencana sudah mulai Papa jalankan. Devano akan menerima balasan dari semua perbuatan yang pernah dia lakukan. Iya Pak, tapi saya pikir setelah dia merasakan meninggal, dia tuh bakal kapok dan tobat Pak. Tapi ternyata enggak. Iya, kamu benar. Vano memang gak pernah ada kapok-kapoknya. Kita harus terus beri dia pelajaran sampai dia kapok. Pak, sebentar ya Pak, nanti saya telepon lagi ya Pak. Ya. Pergi kamu. Kamu sudah ibu anggap sebagai keluarga sendiri. Kami sudah percaya sama kamu. Ternyata kamu malah menjadi sumber malapetaka di keluarga kami. Tenang, Ma. Sabar. Arif minta maaf. Tolong maafin aku, Bu. Pergi. Ibu nggak mau lihat lagi kamu. Pergi. Dev, lebih baik lu pergi dari sini. Udah lu pergi. Ibu udah nggak mau lagi di sini. Ini lu pergi dari sini deh. Pergi. Jadi sebaiknya sekarang kamu pergi dari sini aja untuk sementara, ya. Nggak usah mikirin yang lain. Makasih Ridho. Mama tidur ya. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku minta maaf untuk semuanya, Bu. Kenapa? Kamu harus nikah dengan laki-laki penipu itu. Bahkan dia membunuh Ridho. Kenapa, Fit? Kenapa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Padahal ibu sudah menganggap kamu sebagai keluarga. Iya, Bu. Aku minta maaf banget sama Ibu. Aku nggak bermaksud. Lebih baik kamu pergi. Ibu nggak mau lihat kamu. Ma, sudahlah, Ma. Yang berlalu ya sudah berlalu. Mama lebih baik istirahat, Ma. Nanti kalau Mama terlalu banyak pikir, kondisinya akan ngedrop, Ma. Ya. Ibu akan tenang kalau Fitri pergi dari sini. Fitri. Fitri. Lebih baik kamu pulang ya. Nanti biar saya yang jelasin sama ibu. Fit, Fitri, kamu kenapa nangis, Fit? Ibu baik-baik aja kan? Ibu baik-baik aja kok, Mbak. Permisi. Fitri kenapa ya? Bikin khawatir aja. Saya yakin ini pasti soal pernikahannya dengan Arif. Karena Fitri nggak ngasih tahu siapapun soal itu. Malah saya sebagai orang yang baru dikenal dijadikan saksi. Dokter? Dokter nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Yuk, saya antar ke ruangan Ibu Aminah. Dan di situ baru kita ngomongin soal ini, ya. Iya. Sudahlah, Ma. Semuanya kan sudah terjadi. Mau apa lagi kita? Dari semua pria yang ada di dunia ini, kenapa dia mesti milih si Arif itu? Apa? Fitri menikah sama Arif? Bu, Kak Fitri ngelakuin ini semua supaya Vita sama Ridho bersatu. Makanya dia membatalkan pernikahan ini, Bu. Ibu tahu kan,
kalau Kak Fitri itu orangnya ceroboh. Dia sering banget ngambil keputusan terburu-buru. Tapi Ibu juga tahu kan Kak Fitri seperti apa orangnya. Dia nggak mungkin ada niatan sedikit pun untuk nyakitin orang yang ada di hidupnya. Kita mohon maafin Kak Fitri ya, Bu. Mbak Diva. Pak. Ya Allah, cantik. Nenek kangen. Nenek kamu kangen sama Nur. Ya, ikut Eyang ya. Kakek ya. Tadi aku ketemu Fitri di luar. Dia kelihatannya sedih banget. Aku khawatir deh sama dia. Kamu tolongnya cariin Fitri. Aku takut dia ngelakuin hal yang enggak. Iya, Mbak. Pak, aku permisi. Iya. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik kan? Kamu sudah Ibu anggap sebagai keluarga sendiri. Kami sudah percaya sama kamu. Ternyata kamu malah menjadi sumber malapetaka di keluarga kami. Tenang, Ma. Sabar. Bu, Arif minta maaf. Tolong maafin aku, Bu. Pergi. Ibu nggak mau lihat lagi kamu. Pergi. Mas, ini benar-benar Mas baru banget dari bengkel. Bengkel? Iya. Kayak kenal. Panas. Ya, masuk. Baru keluar bengkel lupa dia. Fitri. Lepasin, Mas. Fitri, dengerin aku. Aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa, Rif? Bantuin lu buat nipu-nipu orang gitu ya? Terserah dong lo mau ngomong apa. Tapi kalian nggak ngerti. Kalian semua ini belum aman. Aman apa maksudnya? Dengerin gue, Dok. Sekarang Mbak Rina sama Alvan tinggal satu rumah sama Devano. 3 iblis itu bersatu. Kalian semua dalam bahaya. Siap! Apa semua jadi kayak gini ya? Duduk kamu! Iya Pak, ada apa Pak? Sekarang kamu bilang, Mas. Kenapa seluruh karyawan kita pindah ke pabrik utama? Anu Pak, itu anu. Anu apa? Hah? Kamu kenapa nggak kasih laporan sama saya? Hah? Maaf Pak. Anu, keluar kamu dari sini! Pak, ada apa ini Pak? Kenapa Pak tiba-tiba menyegel gerbang perusahaan ini Pak? Kami dari pusat. Waduh, mereka petugas dari pemerintah nih. Ngapain di sini? Boleh saya lihat surat penyegelan? Kami tidak perlu surat. Ada apa ini, ha? Ini Pak, ada 2 orang petugas Pak. Kami menerima laporan bahwa pabrik ini membuang limbah ke sungai. Kami akan melakukan pemeriksaan. Apabila tidak terbukti, maka kami akan buka kembali pabrik ini. Namun, apabila terbukti, maka kami akan menutup pabrik ini secara permanen.